Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 8A, B, C, dan D. Akan kita lanjutkan materi berikutnya mengenai persamaan garis lurus. Kemarin kita berusaha untuk menggambar suatu persamaan garis lurus, kita gambarkan ke dalam bentuk diagram kartesius. Sekarang kita akan mempelajari mengenai gradien. Gradien garis lurus. Apa sih yang dimaksud dengan gradien? Gradien garis adalah kemiringan ataupun kecondongan suatu garis kemiringan. Jadi kemiringan dari suatu garis lurus itu rupanya bisa diukur dengan menggunakan angka. Bagaimana mengukur kemiringan suatu garis? Akan kita pelajari berikutnya. Oke, simbol dari gradien itu menggunakan huruf M. Jadi simbol dari gradien adalah huruf M. Nah, bagaimana cara untuk menentukan gradien? Ada beberapa kategori untuk menentukan gradien. Tinggal apa yang diketahui. Ada yang diketahui gambar atau grafiknya. Ada yang diketahui dua titik yang dilaluinya. Ada juga ketika kita menghitung gradien apabila diketahui persamaannya. Akan kita kupas, akan kita bahas satu per satu. Bagaimana menentukan gradien ketika diketahui gambar ataupun grafiknya. Nah, untuk menghitung suatu gradien, simbol M ada gradien, yaitu rumusnya perubahan J per atau dibagi dengan perubahan X. Bisa disimbolkan delta J per delta X. Coba perhatikan gambar ataupun contoh dari Bapak. Nah, ini ada dua garis yang kemiringannya semuanya ke kanan, tapi tingkat kemiringannya berbeda. Bagaimana menghitung gradiennya? Nah, coba perhatikan contoh gambar yang pertama. Kamu pilih dua titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Coba perhatikan. Mana ya yang paling tepat? Kalau ini nggak tepat. Mana yang? Oh, ini. Ada dua titik. Ini. Dan juga mana ya? Oh, ini. Nah, dua titik yang tepat inilah yang akan kita gunakan sebagai pondasi untuk menghitung gradien. Bagaimana caranya? Coba perhatikan. Ini ya, delta J itu adalah garis yang vertikal, sedangkan delta X itu garis yang mendatar ataupun horizontal. Coba perhatikan. Ketika ini kita menghitung gradiennya, dari titik sini kita tarik titik-titik. Oke, sudah kelihatan. Lah, dari atas ke bawah inilah ya, yang vertikal inilah yang disebut dengan delta J. Sedangkan yang mendatar dari ujung sini sampai ujung sini itu dinamakan dengan delta X. Coba perhatikan. Berarti M dapat dihitung delta J per delta X. Coba perhatikan. Delta J-nya ada berapa kotak? Dari atas sampai bawah sini. 1, 2. Oh, 2. Berarti delta J-nya yaitu 2 atau perubahan J-nya 2 per delta X-nya coba kami hitung. Dari sini ke sini. 1, 2, 3. Berarti 3. Berarti gradien dari garis tersebut adalah 2 per 3. Lanjut. Coba perhatikan. Garis yang kedua. Kamu cari titik yang tepat. Mana ya? Oh, ini titik yang tepat. Mana lagi? Ini kurang tepat. Oh, ini tepat. Oke, kita tarik garis putus-putus. Kita sejajarkan dengan vertikal dan juga horizontalnya. Oke, ini berarti delta J-nya, sedangkan ini adalah delta X-nya. Berarti dapat dihitung gradiennya delta J per delta X-nya. Berapa delta X-nya, J-nya? Coba perhatikan. Ini ke atas kan? Coba kita hitung berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 per delta X-nya berapa? Coba. Karena dia untuk menentukan delta X-nya, ini kita sebut dengan titik awal. Ketika nanti ke kanan berarti bernilai positif, tapi nanti kalau ke kiri dia bernilai negatif. Atau ulangi lagi, ketika ini kita sebut dengan titik awal, ketika ke kanan bernilai positif, apabila ke kiri bernilai negatif. Coba, ini titik awalnya, karena ke kanan dia bernilai positif. Coba berapa? 1, 2, 3, 3.
berarti gradien dari garis tersebut adalah 4/3 atau bisa disebut 1/3. Lanjut, coba perhatikan garis yang ketiga. Oke, kita ambil titik yang tepat. Mana ya titik yang tepat? Oh, ini 2 saja, kita ambil 1 dan 2. Oke, luar biasa. Kita tarik garis vertikalnya, putus-putus, dan horizontalnya. Bon, titik awalnya di sini ya. Yuk, atas ke bawah kita sebut dengan delta J. Ke samping atau horizontal kita sebut delta X. Berarti gradiennya bisa dihitung dengan menggunakan rumus delta J per delta X sama dengan, coba delta J-nya berapa kotak? 1, 2, 2 per, coba titik awalnya dari sini, karena dia arahnya ke kiri berarti bernilai negatif. Kita ulangi lagi, karena ini kita sebut dengan titik awal dan dia ke kiri, menuju ke arah kiri berarti bernilai negatif. Berbeda dengan yang tadi, dia menuju ke arah kanan berarti bernilai positif. Oke, bernilai negatif kan, ingat di diagram kartesius ketika dia horizontal, ya kan, ke kanan dari titik 0 berarti positif, ke kiri dari titik 0 berarti negatif. Berarti negatif berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti min 4. Berarti gradien dari garis tersebut adalah, kita sederhanakan bagi 2 ya, 1/2. Berarti min 1/2. Lanjut yang keempat. Coba perhatikan, cari 2 titik yang tepat. Mana ya? Oke, ini 1, 2. Oke, kita tarik garis putus-putusnya. Oke, luar biasa. Berarti ini dari atas ke bawah kita sebut dengan delta Y, ke sampingnya kita sebut dengan delta kotak atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 per, coba perhatikan, arahnya ke kiri atau ke kanan? Ketika kena ke kanan bernilai positif, kalau ke kiri bernilai negatif. Berarti berapa ini coba? 1, karena ke kiri berarti bernilai negatif ya. 1, 2, 3, 4. Yaitu min 4. Berarti gradiennya bisa kita ubah menjadi min, jadikan pecahan campuran 1/4. Jadi gradien dari garis yang keempat yaitu min 1/4. Itulah mencari gradien apabila diketahui grafik ataupun gambarnya. Oke, akan Bapak lanjutkan bagaimana menghitung suatu gradien apabila diketahui 2 titik yang dilalui. Kalau tadi apabila diketahui gambar atau grafiknya, bagaimana sekarang apabila diketahui 2 titik yang dilalui? Nanti ada 2 cara. Boleh yang pertama menggunakan gambar, kita gambar terlebih dahulu. Yang kedua bisa kita hitung secara langsung. Bagaimana caranya? Yuk lanjutkan. Menghitung gradien apabila diketahui 2 titik yang dilalui. Caranya seperti ini. Perhatikan contohnya. Apabila ada suatu garis L melalui titik min 2,3 dan 4,1. Tentukan berapa gradiennya. Kita ulangi, apabila suatu garis M melalui titik min 2,3 dan 4,1, tentukan gradiennya. Di sini ada 2 titik yang dilalui yaitu min 2,3 dan juga 4,1. Cara yang pertama, kita gambarkan terlebih dahulu di diagram kartesius. Yuk, kita cari titiknya min 2,3. Berarti ini yang X ya, ini X, ini Y. Oke, min 2,3. Ini titik yang pertama. Selanjutnya titik yang kedua berapa? 4,1. 4,1. 4,1. 4,1. Titiknya. Kita garis. Ya, kita garis. Coba perhatikan. Oke. Coba perhatikan, dari 2 titik ini bisa kita lihat, kita tarik ya, garis putus-putus seperti gambar yang awal tadi. Kita garis putus-putus. Ini coba perhatikan, ya kan? Pertama kan. Oke, berarti yang
vertikal ini kita sebut dengan jarak Y atau delta Y. Yang horizontal berarti kita sebut dengan delta X. Berarti gradien garis tersebut bisa kita hitung M sama dengan delta Y per delta X. Sama dengan berapa jaraknya? Delta Y 2, oke. Coba perhatikan, arahnya ke kiri, berarti bernilai positif atau negatif? Oke, luar biasa, bernilai negatif karena dia dari titik awal menuju ke arah kiri, berarti bernilai negatif. Coba kita hitung berapa kotak yang dilalui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke kiri berarti bernilai negatif. Berarti negatif 6. Kalau kita sederhanakan bagi 2 ya semuanya min 1/3. Berarti gradien dari garis tersebut adalah min 1/3. Pak, seandainya tidak menggunakan gambar, bagaimana Pak? Kita gunakan cara yang kedua dengan menggunakan rumus. Coba perhatikan. Titik yang pertama ini kita sebut dengan X1 dan Y1. Karena ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Berarti titik yang kedua, yang depan berarti kita sebut X2, yang belakang berarti Y2. Oke, caranya M sama dengan delta Y per delta X. Berarti rumusnya Y2, kamu kita lanjutkan, Y2 dikurangi Y1. Terus dibagi dengan delta X atau perubahan dari posisi X. Berarti X2 dikurangi X1. Yuk kita masukkan Y2-nya berapa? 1 dikurangi Y1-nya 3. Per X2-nya berapa? 4. Kita kurangi dengan X1-nya min 2. Min 2. Berarti dapat kita hitung 1 kurangi 3 min 2 bagi 4 dikurangi min 2. Ingat, kurang berkaitan dengan min kita ubah menjadi plus. Berarti berubah menjadi 4 plus 2. 4 plus 2 yaitu 6. Yuk kita sederhanakan, berarti min bagi 2 semuanya 1/3. Sama kan? Antara metode dengan menggunakan gambar ataupun dengan menggunakan rumus. Lanjut. Contoh yang kedua, apabila garis K melalui titik 2,1 dan 5,4. Ada dua titik yang dilalui, tentukan gradiennya. Oke, perhatikan dengan cara yang pertama menggunakan gambar. Kita tentukan titiknya 2,1, 21 sini ya. Oke, titik yang kedua 5,4, 5,4. Oke, sini kita tarik garisnya. Oke, yuk seperti biasa kita tarik garis putus-putusnya. Oke, atas bawah delta Y, samping namanya delta X. Berarti gradien dari garis tersebut kita hitung delta Y per delta X. Berapa jaraknya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Per delta Y-nya 1 ke kanan ya, karena dia menuju ke arah kanan berarti bernilai positif. Kalau ke kiri berarti bernilai negatif. Coba perhatikan. 1, 2, 3. 3. Berarti hasilnya berapa? 3 bagi 3, 1. Pak, bagaimana seandainya kita buktikan menggunakan rumus? Boleh. M sama dengan delta Y per delta X. Berarti ini X1, Y1. Titik yang pertama sebagai X1 dan Y1. Titik yang kedua berarti X2 dan Y2. Berarti masukkan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa? 4 per X1-nya 1. Per X2-nya 5. Kita kurangi X1-nya 2. Oke. 4 kurangi 1, 3. 5 kurangi 2, 3. 3 per 3, 1. Sama kan? Dengan menggunakan gambar ataupun menggunakan rumus. Inilah menghitung gradien apabila diketahui dua titik yang dilalui. Coba kita simpulkan. Pada hari ini. Coba. Antara garis yang mengarah condong ke kanan, ya, dia bernilai positif. Apabila dia garisnya condong ke kiri, bernilai negatif. Sama seandainya dua titik yang dilalui. Kita buktikan, ketika dia condong ke kiri, gradiennya bernilai negatif. Dan dia apabila condong ke kanan, bernilai positif. Kesimpulannya yaitu, apabila gradien itu condong ke kanan, bernilai positif. Apabila
apabila garis itu condong ke kiri berarti bernilai negatif. Cukup sekian pertemuan hari ini. Akan Pak Tawa lanjutkan menentukan gradien apabila diketahui persamaan garisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.